Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorna Ciretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu Bincang Spesial edisi 21 Maret 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu fokus pemerintah Indonesia adalah untuk di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia adalah untuk mengurangi angka stunting pastinya. Dan tema kita hari ini, Semesta Mencegah Stunting, bersama narasumber kita ada Dr. Udin Malik selaku Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Ya, Kakak dokter boleh Vio sapa Boleh, dengan seperti boleh. itu ya Kakak Siap. dokter. Oke, karena kan masih jiwa-jiwa muda nih. Betul. Oke, Kakak dokter mungkin kesibukan akhir-akhir ini atau hari ini bahkan disibuki dengan aktivitas apa saja, Kak? Ya, jadi sekarang kami sibuk dalam beberapa program sosial dalam organisasi kami yang kami namakan Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Oke. Forum ini adalah forum yang kami bentuk pada waktu kebakaran di Jongaya, Tamalate dekat sini nih, di sana. Itu kurang lebih, kalau nggak salah tahun 2001, itu ada kebakaran terjadi, kemudian kita bersama NGO kemanusiaan membentuk sebuah forum di mana setelah forum tersebut terbentuk, kami tidak hanya fokus di bencana alam, tapi beberapa isu-isu kemanusiaan, termasuk salah satunya adalah bagaimana mendampingi anak-anak yang kekurangan gizi sama stunting, seperti itu. Oke, maaf Kak, 2001 apa 2021? 2021. 2021, berarti Iya. ini adalah forum atau organisasi yang memang tujuannya untuk kemanusiaan begitu ya? Iya, betul. Karena memang di dalamnya itu adalah organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Dompet Duafa, kemudian ada dulu ACT, ada Basnas, kemudian ada beberapa aktivis kemanusiaan di Kota Makassar. Jadi kita berhimpun di situ, setelah itu kita menggabungkan sumber daya untuk kemudian melakukan beberapa pendampingan di masyarakat seperti orang sakit, kemudian lansia terlantar, anak putus sekolah, kemudian anak stunting, anak gizi kurang, korban kekerasan. Jadi seluruh isu-isu sosial tersebut kita lakukan pendampingan sesuai dengan minat masing-masing lembaga. Oke, tapi boleh dikatakan Kak, Dokter Udin sendiri ini sudah terjun di dunia atau bidang kemanusiaan ini, sosial kemanusiaan ini sejak 2021 atau sebelumnya bahkan? Sejak tahun 2009, Kak. Oh, 2009? Iya. Oke, Kak, apa sih yang melatar belakang Dokter Udin ini mau terjun begitu untuk membantu kemanusiaan? Kan ada kesibukan nih sebagai dokter. Kalau boleh dijelaskan mungkin kepada Tribuners dan bisa menjadi motivasi pastinya. Ya, jadi kalau mau dibilang awalnya nyemplung di dunia kemanusiaan itu karena dulu tidak sengaja ya. Jadi dulu kita ikut organisasi namanya Tim Bantuan Medis waktu masih kuliah nih. Oh, oke. Waktu masih kuliah, ada suatu malam saya lagi belajar untuk ujian besok harinya. Senior langsung nelpon, "Din, besok kau turun ke Gempa Padang nah." Iya. Tanpa pikir panjang saya iyakan. Jam 12 pulang ke rumah, jam 6 pagi berangkat, kemudian 2 minggu di sana. Jadi setelah keluar dari Gempa Padang tersebut, saya akhirnya ya sedikit menemukan enlightenment, pencerahan bahwa ketika kita membantu orang lain, gini toh rasanya, seperti itu. Jadi muncul kesenangan dan akhirnya kesenangan tersebut menjadi sebuah panggilan hidup bahwa oke, kita akan hidup nih, kita akan kerja, cari duit, apa segala macam, then what gitu loh. Setelah itu apa gitu, setelah itu apa. Jadi dari situ saya menemukan bahwa oke, jati diri saya, panggilan hidup saya adalah saya mau membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu saya harus menciptakan sustainability dari situ. Baik itu sustainability niat dan sustainability caranya gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan dokter tuh, kenapa mau repot-repot? Jadi saya udah niatin bahwa dokter adalah pekerjaan sosial saya.
Oke. Pekerjaan for living saya lain lagi seperti itu. Hmm. Jadi jangan dicampur adukan seperti itu. Jadi selama ini dengan lingkungan yang juga supporting, banyak teman-teman yang aktif di dunia kemanusiaan, selalu memberikan motivasi, selalu mendatangkan kasus-kasus baru tiap hari. Ini kemudian menjadi tantangan sekaligus panggilan hidup saya untuk setidaknya bisa memberikan sedikit solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi memang sangat mulia ya, boleh dikatakan Dokter Udin ini memang kalau di samping sela-sela kesibukan tadi bahwa tugas utama adalah menjadi dokter, tapi di sisi lain atau ada hobi begitu istilahnya boleh dikatakan terjun atau turun menjadi relawan. Oke, nah kita akan membahas mengenai semesta mencegah stunting pada kesempatan kali ini Kak. Jadi mungkin dari segi kalau boleh dikatakan for your information bagi Tribuners, Kakak Dokter Udin ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Unhas ya Kak, 2013. Angkatan 2013 ya Kak? Lulusnya 2013. 2013, ya lulusnya 2013. Tentunya kita ingin mendengar Kak ya, kalau dari mungkin secara ilmiah begitu istilahnya, kata stunting ini boleh dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Udin, silakan. Ya, jadi memang stunting ini adalah kondisi kekurangan zat gizi kronis yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan anak tidak optimal. Dimulai dari berat badannya yang kurang, kemudian tinggi badannya kurang, tapi yang sangat kita takutkan adalah perkembangan motorik, sensorik, dan kognitifnya yang berkurang. Artinya anak ini tidak hanya kecil, kerdil, tapi kepandaiannya juga akan berkurang seperti itu. Iya, jadi bukan hanya pertumbuhan fisik begitu, tapi juga pikirannya gitu ikut terhambat juga ya Kak. Tapi kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, penyebabnya serta solusinya seperti apa sih kalau memang bisa dari ilmiahnya nih Kak? Iya, jadi penyebabnya mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu tentunya dimulai dari masa kandungan. Tapi jauh sebelum dikandung, seseorang itu bisa lahir stunting apabila sudah ada bibit-bibitnya. Bibit-bibitnya apa? Yaitu mulai dari catim, calon pengantin. Calon pengantin yang kemudian kurang gizi, kurang zat darah, menikah, pada saat hamil juga kurang gizinya, nanti anaknya jadi kecil, setelah itu lahir pola asuh, kemudian suplai nutrisi juga kurang, akhirnya menjadi sebuah kondisi yang kronis sehingga output akhirnya adalah anaknya menjadi stunting. Oke, jadi bukan hanya pada saat anak itu dilahirkan begitu, tapi memang pada saat ibunya mengandung membutuhkan gizi atau asupan yang cukup begitu. Bahkan sebelum kehamilan. Sebelum kehamilan juga sudah harus dipersiapkan supaya ibaratnya lahan ini bisa subur sehingga menghasilkan benih-benih yang subur juga. Berarti calon ibu itu harus mengkonsumsi apa saja nih Kak? Ya, mulai dari semua multivitamin dan yang paling penting adalah tablet penambah darah. Gitu. Karena kan kita ketahui bahwa di usia remaja itu sudah terjadi siklus menstruasi di mana remaja putri kita kehilangan darah dan itu bisa memicu terjadi kekurangan darah. Jadi memang vitamin ya Kak istilahnya sangat penting bagi ibu nih, calon ibu. Kemudian Kak, kalau boleh dikatakan kan tadi sudah ada definisi, kemudian seperti apa risiko yang akan dihadapi begitu oleh anak-anak, kan pertumbuhannya tidak seperti yang semestinya gitu. Kemudian penanganannya seperti apa Kak? Kalau lebih lanjutnya seperti selain vitamin, kemudian jika anak ini beresiko stunting itu bagaimana penanganannya? Iya. Jadi pilarnya tentunya ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi, bagaimana memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat itu artinya mulai dari makanannya. Makanannya ini apakah sudah bergizi, bagaimana mengelola makanan yang bergizi, porsi yang bergizi itu seperti apa, kemudian pola hidup sehat itu seperti apa juga. Jadi bukan cuman persoalan makanan, tapi termasuk juga dari sanitasi, mencuci tangan, mandi, itu semua berkaitan. Jadi contohnya kayak gini nih, kita udah ngasih anaknya makanan yang optimal, tapi kebersihan tidak terjaga. Akhirnya anak tersebut diare. Nah, dari situ anaknya buang air besar terus,
berat badannya turun Turun lagi, doang. seperti itu. Akhirnya sakit-sakitan, akhirnya pertumbuhannya tidak optimal. Jadi dari segi edukasi, semua aspek untuk hidup sehat itu harus selalu kita berikan penjelasan kepada orang tua. Kemudian apabila kita temukan anak yang beresiko atau memang stunting, ya penanganannya adalah memberikan PMT, pemberian makanan tambahan, Seperti apa untuk misalnya? pemulihan. Ya, contohnya kita harus berikan protein, makronutrients, protein, lemak, karbohidrat yang tinggi supaya anak tersebut bisa menutupi kekurangan nutrisi atau gizi yang selama ini terjadi. Seperti itu. Berarti kalau protein atau yang biasa dikonsumsi yang harusnya begitu seperti protein hewani begitu ya? Ya, paling baik protein hewani. Jadi bisa bersumber dari telur, ikan, daging-dagingan. Nah, itu baik untuk pertumbuhan anak stunting. Oke. Nah, kemudian kakak dokter, untuk mengawal isu pencegahan stunting ini, pastinya kan dengan rekan-rekan dari forum relawan tadi itu sudah ada program yang dilahirkan atau sudah dijalankan pastinya. Nah, seperti apa yang bisa dijelaskan kepada Tribuners nih? Ya, jadi kita ada program yang namanya Satu Anak Satu Warung Makan. Sebenarnya program ini kami juga secara tidak sengaja menemukannya. Jadi waktu itu kita dapat bantuan dari salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar berupa pemberian makanan tambahan. Jadi kita buat paket nih. Dalamnya ada vitamin, ada susu, ada biskuit dan lain sebagainya. Ketika kami ngantar PMT tersebut, di depan mata kami makanan tersebut dibagikan. Jadi satu untuk anaknya, satu untuk kakaknya, yang lainnya untuk tetangganya. Gitu. Jadi kayak dibagi-bagikan gitu. Jadi wajar setelah kita diskusi-diskusi, pemerintah selalu ngasih nih 1 rak telur nih, harapannya habis dalam waktu 1 bulan, 1 hari 1 telur. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ini habisnya dalam 7 hari, 3 hari, bahkan ada yang dibuatin kue sama orang tuanya gitu. Jadi saya bilang kalau gini, penanganan yang tepat adalah pemantauan anak itu harus makan dan memberikan nutrisi yang lebih baik lagi gitu. Nah, artinya sekarang sumber daya yang kita bisa berikan apa sih? Akhirnya saya mengingat bahwa kita sebagai orang Indonesia ini ada Gak apa-apa Kak. Ya, kita sebagai orang Indonesia ini punya kebiasaan baik, tradisi baik, yaitu Jumat Berkah. Betul. Jumat Berkah itu kita selalu menyumbangkan makanan ke masjid atau ke jalanan. Nah, saya pikir daripada ini disumbangkan ke masjid atau ke jalanan, mending ke anak stunting aja. Gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan satu kelurahan, di mana di kelurahan tersebut ada 7 warung makan, ada 11 anak stunting dan ada 9 relawan. Kami kemudian mengadvokasi supaya mereka berganti-ganti hari. Karena awalnya mereka semua mau hari Jumat memberikannya. Akhirnya kita edukasi bahwa semua hari itu berkah, Senin berkah, Selasa berkah, semuanya hari berkah, yang penting kita niatkan untuk membantu orang lain. Akhirnya mereka mau. Jadi dalam sehari mereka menyumbangkan 20 porsi ganti-gantian, di mana 20 porsi ini 9 untuk relawan, 11 untuk anaknya. Jadi relawannya juga dapat, Kak. Nah, gitu. Iya, kami takut bahwa anaknya bebas stunting, relawannya yang stunting. Tapi emang bisa stunting kalau Ya enggak lah. Enggak, jadi memang maksudnya saling begitu ya, saling Iya, menguntungkan gitu, betul. istilahnya. Jadi relawannya dapat, anak stuntingnya juga pasti terkontrol. Betul, itu sebagai reward untuk relawannya. Dan alhamdulillah pada saat awal kita lakukan program itu, anak yang tadinya memang kekurangan nutrisi secara kronik, dalam waktu 2 minggu, 2 orang yang naik 1 kilo, Kak. Yang lainnya sangat memuaskan, ada 0,5, 0,7, 0,3, paling kurang cuma 0,1 kilogram, itu pun karena anak ini diare. Sempat diare karena kemarin sempat banjir Makassar, di situ anaknya diare. Dan sekarang sudah memasuki minggu keempat, itu alhamdulillah semua anak naik berat badannya dan sangat memuaskan. Jadi dari 11 anak itu ya? 11 anak itu. Jadi laporan dari kader, laporan dari orang tua yang tadi
tadinya anaknya lemes, kayak kurang bergairah, kini sudah aktif, sudah ceria. Ceria, oke. Jadi memang boleh dikatakan program ini sangat efektif begitu dalam membantu 11 anak ini. Betul. Kemudian nanti dari mungkin kan ini baru satu kelurahan ya, Betul. akan beralih lagi ke kelurahan mana mungkin Kak? Tentunya kita akan ini sementara kami advokasi dan sosialisasikan dengan masif kepada seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Makassar. Bahkan kemarin kita berbincang sama Kemendagri. Kemendagri bilang, wah ini harus menjadi inovasi percontohan. Makassar harus menjadi percontohan kota seluruh Indonesia alias skala nasional dalam menciptakan inovasi penanganan stunting. Dan saya berharap program ini bisa segera difotokopi di semua tempat. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sudah dapatkan bantuan juga dari salah satu crowdfunding di Indonesia. Dan insya Allah kita akan bawa bantuan tersebut ke Pulau Sangkarang, kepulauan. Ya, karena kita tahu di sana kalau dari segi sosialnya di sana kurang kan warung makan. Jadi syukurnya di sana kita dapatkan satu rumah makan yang mau kerjasama, dan insya Allah bantuan kita akan berikan di sana. Bantuan di sana sebenarnya berupa stimulus Kak, karena kita tadinya harapnya CSR seperti yang kita lakukan di Kelurahan Balaparang, tapi di sana kurang warung makannya, jadi kita kasihkan sedikit stimulus. Nah, stimulus ini dalam bentuk apa nih Kak? Ya, dalam bentuk dana. Ya, dana. Jadi porsinya tadinya berapa rupiah, kita potong jadi berapa gitu. Tapi kalau yang di Balaparang itu betul-betul 0 rupiah Kak. 0 rupiah. Jadi berbasis budaya Jumat Berkah tersebut, kita minta CSR dari warung-warung makan ini yang kemudian kita salurkan untuk anak dan relawan. Nah ini kan tadi kalau dari kakak dokter sendiri melihat satu kelurahan, kemudian ada data 11 anak begitu yang sudah terkena stunting istilahnya ya Kak, bukan beresiko lagi ya. Oke, jadi kemudian dari data kan kalau misalnya kita melihat survei status gizi Indonesia atau SSGI, kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri kan pada tahun 2022 itu katanya ada penurunan 0,2% kalau nggak salah, jadi 27,2%. Nah kalau di Kota Makassar sendiri mungkin kakak dokter punya data untuk memastikan hal ini? Iya, jadi data di saya sekarang itu kan data tahun lalu ya. Di situ secara makro satu Kota Makassar itu terdapat 3.494 anak. 3.400, hampir 3.500 anak yang stunting. Belum lagi yang gizi buruk sama gizi kurang itu kurang lebih 3.289 dan 800. Jadi memang ini menjadi miris. Kenapa? Karena ini kota metropolitan di mana sumber daya begitu banyak. Tapi ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga tidak bisa memisahkan siklus antara stunting, kemiskinan ekstrim, pendidikan rendah, kemudian tingkat urbanisasi, dan semua ini akhirnya membentuk benang kusut yang akhirnya menjadikan stunting ini problematika di Kota Makassar. Seperti itu. Jadi memang sangat kompleks ya Kak, dan juga ini bukan menjadi PR ya forum kemanusiaan aja gitu. Perlu ada sinergitas dari tentunya seluruh elemen untuk memasifkan pencegahan stunting ini. Betul ya, jadi prinsipnya itu selalu kita berusaha menciptakan pentahelix collaboration ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah, bukan cuma tugas NGO, tapi ini tugas kita bersama antara akademisi, usaha, media, NGO, kemudian pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah sinergis yang memang tepat sasaran. Seperti itu. Seperti yang kita lihat di layar ini Kak, kita ada beberapa foto gitu, dokumentasi yang dihadirkan begitu Kak untuk di-insert buat Tribuners memastikan nih ternyata kerja-kerja dari forum kemanusiaan ini nyata adanya ya Kak gitu, bukan hanya kata-kata belaka gitu. Jadi sudah ada beberapa. Kalau ini Kak bisa dijelaskan terkait bangunan itu Kak? Oh, itu waktu banjir di Masamba. Ini yang saya bilang saya bawa langsung ke anaknya, tapi setelah itu dia bagi-bagikan ke tetangganya. Ya ternyata kan nggak bisa ditahan juga ya Kak? Tidak bisa ditahan, Mbak, karena
kadang mereka bilang, loh masa cuma dia yang Iya, dapat, iya. kakaknya bagaimana, ininya bagaimana, seperti itu. Jadi Ya. perlu ada tambahan ekstra ya Kak, Iya. paketnya itu. Nah ini ada pemeriksaan ibu hamil kalau nggak salah ya tadi ya Kak? Itu pemeriksaan kesehatan Oh ketika kesehatan aja ini ya? Cianjur. Oh Ini di gempa Cianjur. Cianjur Heeh. kemarin. Saya ke Cianjur, Heeh. ini juga Cianjur. Ya, ini Masamba. Ya, Iya, ini di Pulau di pulau. Oh Sangkarang. Sangkarang itu ya. Ya, saya sering ke Sangkarang. Heeh, heeh. Nah, ini konser. Oh, Tiba-tiba ternyata aja ada ada. yang hektik juga ya pada saat Iya. konser. Heeh, heeh. Jadi memang bukan hanya stunting ya sekali lagi Kak. Dari Forum Kemanusiaan Ya, ini memang bergerak untuk ya seluruh masalah kemanusiaan iya, gitu ya Kak. bener. Oke. Ya. Iya, iya. Nah Kak, mungkin sebelum Vio kelupaan nih, tadi kan kakak dokter sendiri menjelaskan bahwa ternyata pada saat ada pembagian telur begitu Mm-mm. istilahnya, ya ada yang salah gunakan begitu, malah Mm-mm. membuat kue. Mm-mm. Terus kemudian ada cerita apa lagi nih Kak, mungkin yang bisa dibagikan kepada Tribuners selain ya ternyata tidak dikonsumsi yang Iya. semestinya atau gimana? Ya, banyak. Jadi, Mm-mm. contohnya kemarin kami pergi ke daerah pulau. Kami kan berpikir pulau ini penghasil ikan. Oke, ya. Ya, harusnya proteinnya bisa terpenuhi Mm, kan. mm. Ternyata ada kebudayaan, ya ada perilaku masyarakat di sana, tangkap ikan, jual, lalu diberikan mie instan. Oh, jadi Jadi, miris juga. mengganti makanan yang proteinnya tinggi Heeh. menjadi makanan yang tidak berprotein Oke, oke. tinggi, Mm, seperti itu. Ada lagi anggapan bahwa oh, makan ikan itu bisa bikin cacingan. mm. Nah, jadi ini dia yang saya bilang tadi, bahwa penanganan stunting ini tidak hanya memberikan makanan, Mm-mm. tapi juga memberikan edukasi, seperti itu. Ya, Oke. apalagi beberapa program itu langsung memberikan seabrek nih. Mm-mm. Itu rawan akan tidak tepat sasaran Iya, ada gitu. disinformasi juga, Kak. Betul, betul. Jadi selain memberikan bantuan, kita juga harus melakukan pemantauan. Mhm, mhm. Pemantauan karena namanya anak makan ini kan 3 kali sehari. Hmm. Kadang kita berpikir bahwa oh ya udah nih kita udah kasih makan dengan harapan anaknya otomatis makan. Tidak. Jadi namanya stunting ya kita juga harus melihat case by case. Dari kasus anak satu dengan anak yang lain itu bisa saja berbeda tergantung dari kondisi kesehatannya. Jadi kita harus lihat juga nih anak ternyata ada penyakit lainnya. Oh ini anak ternyata susah makannya. Oh ternyata ini begini dan seterusnya. Oke. Nah, Kak, untuk menyuarakan pencegahan ini tentunya kakak dokter nggak bergerak sendiri begitu kan? Tapi Ya. bukan juga hanya terbatas pada forum kemanusiaan. Ya. Apakah ada elemen-elemen lain yang sudah berkolaborasi dengan kakak dokter hingga saat ini? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB selaku leading sektor untuk penanganan stunting dan juga dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Bapeda termasuk pemerintahan kecamatan-kecamatan di Kota Makassar. Kita berencana menggunakan fasilitas dana kelurahan untuk melakukan sosialisasi terhadap program ini dengan harapan program ini bisa direplikasi di semua tempat sehingga bisa menjadi sebuah inovasi yang tidak hanya tepat sasaran tetapi bisa menjadi percontohan di tingkat nasional dalam hal penanggulangan stunting. Dalam artian kalau kakak dokter ini sudah bisa juga mendapat status atau sudah berstatus kakak asuh, Kak, untuk anak stunting? Oh, bukan lagi kakak asuh, bapak asuh. Udah bapak asuh ya kalau di statusnya sekarang gitu ya, Siap, Kak. siap. Oke. Tapi untuk menggarap kakak asuh yang lain, Kak, ini mungkin ada program atau cara kakak dokter sendiri bersama rekan-rekan menggait relawan lainnya seperti apa mungkin? Iya, jadi kami di Forum Kemanusiaan Kota Makassar itu sebenarnya bukan cuma isu stunting, tapi lebih besar lagi adalah isu kesehatan. Jadi dalam keseharian itu kita selalu melakukan pendampingan kesehatan, terutama di kelompok-kelompok rentan seperti lansia, kemudian orang-orang tidak mampu. Kemudian ya anak-anak stunting itu. Jadi beberapa isu itu kita ramu dalam beberapa bentuk program. Kemudian kita cari relawan di tingkatan kelurahan di mana bisa
dekat dengan penerima manfaat, Ya. sehingga bisa lebih sustain, dan kita lakukan selalu pertemuan-pertemuan untuk merefresh kembali ilmu-ilmu dalam pendampingan masyarakat. Dalam hal ini Kak, kabarnya Kakak dokter juga melakukan pendataan khusus Iya. bagi mereka yang mungkin menerima jaminan kesehatan seperti itu ya? Iya, iya. Oke, kabarnya gimana Kak? Ya, jadi nama programnya ini adalah Dokter Kita. Oke. Dokter Kita ini adalah dokter keliling bertanya. Dokter Kenapa keliling bertanya. Ya. Kenapa bertanya? Karena kami ada pengalaman nyata di mana terjadi kebutaan permanen gegara BPJS seorang ibu tidak aktif. Oh, oke. Jadi kami dapat telepon nih, "Dok, di Manggala ada lansia buta." Saya datang. Pas datang di sana, saya cek ternyata diagnosanya glaukoma. Glaukoma ini kan sebenarnya kondisi emergensi yang harus segera dioperasi untuk mencegah kebutaan. Oke. Ternyata kisnya bermasalah. Akibatnya dia molor, tidak dioperasi, dan akhirnya harus buta permanen. Jadi waktu saya datang lagi, saya bilang, "Nek, ini saya sudah cek, ternyata nenek buta permanen." Itu yang nangis bukan cuma neneknya, saya aja yang menangis gitu. Nah, karena ya seandainya matanya bagus kan dia masih bisa pakai mengaji, masih bisa pakai ibadah dan lain sebagainya. Jadi dari situ saya akhirnya mencetuskan program bahwa kita relawan-relawan ini harus care lah untuk menyediakan payung sebelum hujan. Jangan nanti sakit baru kelabakan. Karena ini bukan kondisi yang pertama kali saya dapatkan. Kadang, "Dokter Udin, tolong dong ini bermasalah BPJS-nya. Pasiennya sudah di UGD." Lah saya bilang kadang, "Loh, kenapa nggak pas di kuburan aja kali ya saya ditelepon ini ya?" Ini jokes-jokesnya ya Kak? Iya, ini jokes. Soalnya, tapi satir gitu loh. Artinya, iya, betul. Artinya kadang di antara kita ini begitu percaya dirinya bahwa kita tidak akan pernah sakit. Betul. Ya, kita ini manusia loh. Kita pasti akan sakit, sehingga kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Artinya gini, saya keliling bertanya sekaligus juga mengedukasi bahwa, "Pak, Bu, kalau sakit hubungi nomor ini." Ya kan kadang kita, oke, kita udah tahu jawabannya. Kalau sakit hubungi puskesmas, kalau sakit hubungi dokter. Iya, sekarang nomor puskesmasnya tahu nggak? Betul. Nomor ambulansnya tahu nggak? Iya. Nomor dokternya tahu nggak? Gitu. Nah, BPJS-nya sudah aktif tidak? Nggak bermasalah tidak? Kemudian dapat bantuan sesuai haknya nggak? Seperti itu. Jadi relawan kita turun untuk mendata warga sekaligus mengedukasi warga. Oke. Berarti boleh dikata edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kakak dokter bersama teman-teman lainnya itu sudah efektif ya? Kalau saya lihat artinya ini karena program ini masih baru, tapi sejauh ini kami sudah mendapatkan banyak aduan dan mendapatkan banyak kasus, dan sejauh ini saya lihat bahwa proses-proses pendampingan seperti ini ya memang harus dimasifkan. Seperti itu, karena ya namanya masalah sosial di Kota Makassar ini pasti tiap hari aja ada yang sakit, ada yang terlantar, ada yang apa segala macam. Jadi bentuk kolaborasi, kepedulian antara satu sama lain seperti ini menurut saya sangat efektif. Oke. Nah Kak, ini Vio penasaran juga nih Kak. Mungkin setelah dari program adanya program Dokter Kita, kemudian adanya program pencegahan stunting, pastinya yang di dalamnya juga ada beberapa macam program yang sudah disebutkan oleh Kakak dokter. Apakah nih Kak, nanti setelah dari sini mungkin terpikirkan, ini sebenarnya Vio mau juga mempertanyakan dan juga memberi masukan sih Kak. Kakak dokter sudah terpikirkan nggak untuk mengajak anak-anak kuliah mungkin yang ada di bidang ilmu gizi atau sebidang lainnya gitu ya, sebidang kedokteran lah istilahnya ya Kak. Sudah terpikirkan nggak misalnya anak-anak kuliah ini diajak turun langsung atau seperti apa? Iya, sudah. Bahkan kita sudah sounding dengan beberapa universitas dan poltekkes, di mana nantinya kita berkolaborasi. Ketika kita turun ke lapangan dalam hal edukasi dan pemantauannya, itu kita bisa bareng-bareng. Nah, tapi aksi nyata sebenarnya pelibatan unsur-unsur mahasiswa, relawan pada umumnya, itu saya sudah lakukan juga
program lain. Ada lah ya. Ada lagi yang lain. Ini kan stunting Khusus nih, stunting, stunting dan iya. kesehatan. Iya, Nanti dia bilang Dokter Udin banyak banget nih programnya. Ya emang, karena persoalan di kota ya memang banyak, kompleks. Gitu, iya. Jadi harus disentuh di semua lini seperti itu. Nah, kemudian Vio penasaran juga, pasti bagi Tribuners kan penasaran juga nih. Untuk Kakak Udin sendiri, Kakak dokter kan sudah ada nih terpikirkan atau sudah ada juga programnya terkait pencegahan stunting bagi untuk mengajak begitu anak-anak mahasiswa begitu. Kalau untuk mengajaknya secara masif seperti apa, Kak? Ya, jadi sekarang ini kita lagi merangkum Juknis, petunjuk teknis SOP dari program Satu Anak Satu Warung ini, di mana kami berharap setelah adanya SOP yang sudah rangkum tersebut, kita melakukan kerjasama secara simbolis dengan pemerintah kota, sekaligus mengajak beberapa institusi pendidikan untuk bergabung dalam hal pemantauannya, karena kita butuh banyak relawan. Betul, betul. Pemberian makanan tambahan kami itu setiap hari. Oh, oke. Setiap hari, selama 100 hari. Jadi memang kita membutuhkan banyak relawan untuk menjaga sustainabilitasnya. Seperti itu. Jadi ini relawannya boleh dari bidang mana saja ya, Kak? Boleh bukan hanya dari ilmu mana gizi. aja. Betul. Tapi mungkin bagi ilmu gizi itu harus ya, Kak? Lebih baik lagi. Harus malah. Jadi nanti di sana, Kak, ada anak ilmu gizi, Kak, Oh, mungkin siap. bisa menjadi relawan juga. Oke, Kak, mungkin sebagai closing statement. Baik. Kakak dokter bisa memberikan ajakan begitu bagi Tribuners yang ingin ikut serta atau harus ikut serta gitu dalam pencegahan ini, dalam hal ini mungkin dalam forum kemanusiaan atau juga secara general, Kak. Baik. Silakan. Ya, jadi saya berharap kepada seluruh Tribuners, mari kita meningkatkan kepedulian ke sesama kita, terutama dalam hal ini isu penanganan stunting, karena stunting ini kita tidak boleh anggap remeh. Stunting ini adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi penerus kita yang sehat, yang cerdas, yang di kemudian hari akan menjadi penerus-penerus kita yang memiliki daya saing. Betul. Sehingga kita harus membekali mereka dengan nutrisi yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan pola asuh yang baik, sehingga di kemudian hari mereka bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Oke, kata kuncinya adalah nutrisi, pendidikan, dan juga pola asuh yang Betul. baik ya, Kak. Terima kasih Kakak Dokter, Sama-sama. Kak Dokter Udin Malik sudah hadir ke studio Tribun Timur langsung di sela-sela kesibukan pastinya dan berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu. Ya, sama-sama. Oke, saya juga sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, terima kasih dan juga jangan lupa menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fernanda Retno mewakili Dokter Udin Malik dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.